Kasih dan damai sejahtera Allah Bapa dan dari anaknya Tuhan Yesus Kristus dan dari persekutuan Roh Kudus menyertai saudara sekalian. Amin. Saudara-saudara yang kekasih di dalam nama Yesus Kristus Tuhan, firman Tuhan yang menjadi khotbah kita dalam ibadah kebaktian rumah tangga pada malam hari ini tertulis dalam kitab Ulangan pasal 31 mulai dari ayat 14 sampai ayatnya yang ke-22. Saya akan membacakan firman Tuhan, mari kita ikuti di dalam hati kita masing-masing. Kemudian berfirmanlah Tuhan kepada Musa, sesungguhnya sudah dekat waktunya bahwa engkau akan mati. Maka panggillah Yosua dan berdirilah bersama-sama dengan dia dalam kemah pertemuan, supaya aku memberi perintah kepadanya. Lalu pergilah Musa dan Yosua berdiri dalam kemah pertemuan. Dan Tuhan menampakkan diri di kemah itu dalam tiang awan, dan tiang awan itu berdiri pada pintu kemah. Tuhan berfirman kepada Musa, ketahuilah, engkau akan mendapat perhentian bersama-sama dengan nenek moyangmu, dan bangsa ini akan bangkit dan berjinah dengan mengikuti Allah asing yang ada di negeri. Kemana mereka akan masuk? Mereka akan meninggalkan aku dan mengingkari perjanjianku yang kuikat dengan mereka. Pada waktu itu murkaku akan bernyala-nyala terhadap mereka. Aku akan meninggalkan mereka dan menyembunyikan wajahku terhadap mereka, sehingga mereka termakan habis dan banyak kali ditimpa malapetaka serta kesusahan. Maka pada waktu itu mereka akan berkata, bukankah malapetaka itu menimpa kita? Sebab Allah kita tidak ada di tengah-tengah kita, yang telah dilakukan mereka, yakni mereka telah berpaling kepada Allah lain. Oleh sebab itu, tuliskanlah nyanyian ini dan ajarkanlah kepada orang Israel. Letakkanlah di dalam mulut mereka, supaya nyanyian ini menjadi kesaksian bagiku terhadap orang Israel. Sebab aku akan membawa mereka ke tanah yang kujanjikan dengan sumpah kepada nenek moyang mereka, yakni tanah yang berlimpah-limpah susu dan madunya. Mereka akan makan dan kenyang dan menjadi gemuk, tetapi mereka akan berpaling kepada Allah lain dan beribadah kepadanya. Aku ini akan didista mereka dan perjanjianku akan diingkari mereka. Maka apabila banyak kali mereka ditimpa malapetaka serta kesusahan, maka nyanyian ini akan menjadi kesaksian terhadap mereka. Sebab nyanyian ini akan tetap melekat pada bibir keturunan mereka. Sebab aku tahu niat yang dikandung mereka pada hari ini, sebelum aku membawa mereka ke negeri yang kujanjikan dengan sumpah kepada mereka. Maka Musa menuliskan nyanyian ini dan mengajarkannya kepada orang Israel. Demikian firman Tuhan. Saudara-saudara yang kekasih di dalam nama Yesus Kristus Tuhan, Tuhan mengenal kita dengan sempurna.
Dia tahu apa yang kita lakukan, apa yang kita perbuat, dan apa yang kita pikirkan. Tuhan tahu semua tentang pelanggaran kita. Tuhan tahu semua tentang dosa-dosa kita. Bahkan yang akan kita rencanakan juga. Dan apa yang kita lakukan juga di kemudian hari. Tuhan telah mengerti tentang apa rencana kita. Saudara-saudara jemaat Tuhan, dalam perikop kita pada pertanggiangan malam hari ini, Musa telah memberikan hukum Tuhan kepada umat Israel supaya ditaati, supaya dijalani di berbagai ketetapan-ketepatan dalam perjalanan kehidupan mereka. Yang pertama itu supaya menghapus yaitu hutang piutang di hari raya pada pondok daun. Yaitu supaya agar tidak ada orang miskin di tengah-tengah mereka. Yang kedua, setiap orang wajib membaca hukum Taurat. Pembacaan hukum Taurat Allah dilakukan di rumah ibadat dan di hadirat Tuhan, tujuannya agar mereka belajar hidup takut akan Tuhan. Dan yang ketiga, takut akan Tuhan harus diajarkan dan ditanamkan kepada anak-anak mereka sejak dini, supaya mereka mengerti tentang makanan rohani, supaya mengerti tentang kunci keberhasilan hidup di masa depan. Saudara-saudara yang kasih yang beribadah di rumah pada malam hari ini, ada filsafat orang Batak berkata, "Tinapul bulung sihupi, pinar saong bulung siala, unang sumolsol lipudi, dada si paingot naso ada." Balsapah orang Batak ini menasihati supaya jangan tersandung di hari yang akan datang. Makanya baik orang tua, baik para pemimpin memberikan nasihat supaya mereka bisa berjalan dengan baik di kemudian hari, bisa melakukan setiap kegiatan yang akan mereka lakukan di dalam kehidupan mereka. Saudara-saudara jemaat Tuhan, demikian firman Tuhan yang menyapa kita pada malam hari ini. Tuhan memberi nasihat kepada umat Tuhan yang akan memasuki tanah Kanaan, di mana Musa adalah pemimpin pada saat itu yang sudah berusia 120 tahun. Dia tidak bisa lagi membawa umat Tuhan hingga tiba di tanah Kanaan. Makanya Tuhan berfirman kepada Musa, "Sesungguhnya sudah dekat waktunya bahwa engkau akan mati, maka panggillah Yosua." Yosua lah pemimpin, pengganti dari Musa. Saudara-saudara yang kasih dalam nama Yesus Kristus Tuhan, yang kita lihat bahwa Allah hadir memberikan yaitu kepemimpinan yang baru kepada Yosua. Saudara-saudara yang kasih dalam nama Yesus Kristus Tuhan, yang kita lihat dari firman Tuhan itu bahwa Musa setia kepada Tuhan Allah. Bahwa Yosua mau melakukan tugas yang diberikan Tuhan untuk sampai ke tanah Kanaan. Demikian dalam perjalanan kehidupan kita. Kita selalu dibentuk oleh firman Tuhan. Karena firman Tuhan itu adalah pegangan kehidupan kita. Apapun pekerjaan kita, bahwa firman Tuhan itu menuntun kita, membimbing kita di setiap langkah kehidupan kita. Saudara-saudara yang kasih dalam nama Yesus Kristus Tuhan, apapun yang terjadi, mari kita serahkan kehidupan kita hanya kepada Tuhan. Itulah kantate kita. Nyanyikanlah nyanyian baru kepada Tuhan. Penyerahan hidup, penyerahan kehidupan kita hanya kepada Tuhan. Seperti apa nyanyian, buku nyanyian kita HKBP 149 ayat 3. Walau apapun yang terjadi, suka atau duka pun,
Tuhan Maha Kasih, aku beriman teguh selama aku hidup, berjanji hingga tiba ajalku. Kaulah Yesus yang kupuji, ku setia padamu. Saudara-saudara yang kasih dalam nama Yesus Kristus Tuhan, melalui firman Tuhan pada saat ini, di dalam ibadah rumah tangga ini, mari kita berpegang bahwa firman Tuhan adalah suluh dan pelita dalam kehidupan kita. Saudara-saudara yang kasih dalam nama Yesus Kristus Tuhan, ada yang mau disampaikan Musa kepada umat Allah, yaitu bangsa Israel, supaya mereka menyanyikan nyanyian untuk Tuhan. Apakah itu? Mengenang semua perbuatan Tuhan, membawa umat Tuhan dari Mesir hingga kepada gunung pasir. Mereka dicukupkan oleh Tuhan. Apabila mereka jauh dari Tuhan, akan mendapat hukum Tuhan. Inilah yang kita lihat. Bahwa umat Tuhan katanya sesudah tiba nantinya di tanah Kanaan akan meninggalkan Tuhan. Ini bukan suatu ramalan. Tetapi bahwa Tuhan itu tahu jauh apa yang kita pikirkan tadi. Apa yang akan kita lakukan. Tetapi melalui firman Tuhan, bahwa setiap orang yang tidak mau mengikut dia, yang mau menyembah berhala-berhala, dia akan dihukum Tuhan. Murka Allah akan menimpa umatnya dengan berbagai malapetaka dan kesusahan. Itu yang pertama, ayat 17. Yang kedua, Allah yang menyembunyikan wajahnya kepada bangsa Israel. Artinya Allah mencabut pemeliharaannya kepada umat Tuhan atas Israel itu. Saudara-saudara yang kasih dalam nama Yesus Kristus Tuhan, apakah kita mau seperti umat Tuhan? Melalui firman Tuhan pada saat ini yang menghadapi wabah COVID-19, kita tidak mau jauh dari Tuhan. Karena Dia yang selalu menuntun kehidupan kita. Saudara-saudara yang kasih dalam nama Yesus Kristus Tuhan, karena itu nyanyikanlah nyanyian baru. Itulah kredo kita, itulah pengakuan kita kepadanya. Bukan kita jadi artis, tetapi menyanyikan keselamatan yang diberikan oleh Tuhan Yesus kepada kita. Percayalah kepada Dia. Tuhan selalu lebih dahulu maju di setiap langkah hidup kita. Dia menyiapkan apa yang kita butuhkan. Tuhan melakukan kebaikan di dalam kehidupan kita. Dia membawa kita di setiap jalan kehidupan kita, supaya kita berjalan di rel yang sudah ditentukan oleh Tuhan. Karena itu jemaat Tuhan yang beribadah pada malam hari ini, buatlah keputusan dan kebijaksanaan hari ini untuk menghormatinya, untuk percaya sampai selama-lamanya. Apapun yang terjadi, taatlah, berkantatilah, nyanyikanlah nyanyian baru bagi Tuhan. Sebab apa kata syair dari buku nyanyian 806 ayat 1 dan 3. Apapun yang terjadi padamu, ahapena masa di ngulumon, Tuhan menjagamu, Tuhan mengasihimu, Tuhan menolongmu. Karena itu jangan bermain dengan kesucian Allah, sebab murkanya sulit dipadamkan.